Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di majelis ilmu setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang mubarak ini. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita dan memberikan kita keistiqomahan di atas Islam, di atas iman, dan semoga Allah karuniakan kita husnul khatimah di akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga kelak di yaumil akhir Allah karuniakan kepada kita syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kajian kita pada malam kali ini adalah tentang adab, masih membahas Kitabul Jami'. Dan kita telah membahas atau menyelesaikan pembahasan pada hadis yang pertama. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun redaksi hadis yang akan kita baca adalah redaksi yang terdapat di dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita arahan, bimbingan bagaimana semestinya kita bersikap terhadap dunia ini agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena hamba yang pandai bersyukur itu sangat sedikit, kata Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Teramat sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita berdoa semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur tersebut. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah memberikan kita kiat, bimbingan agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dalam hadis yang agung ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Dalam urusan dunia, harta, kemewahan dunia dan sebagainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
perhatikan, lihatlah orang-orang yang mereka di bawah kalian dari segi harta, dari segi dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Sebaliknya janganlah kalian mencari-cari, melihat terus orang-orang yang secara duniawi lebih di atas kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Beliau jelaskan alasannya. Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Dengan kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita secara duniawi, tidak selalu menengok dan melihat ke atas, tapi melihat orang-orang yang mereka lebih susah dari kita, secara finansial mungkin di bawah kita, maka dengan demikian itu menyebabkan kita agar bisa bersyukur, tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita. Karena terkadang dengan kita melihat orang-orang yang ada di atas kita, yang awalnya kita begitu bersyukur kepada Allah, kita bahagia dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, kita jadi nggak bersyukur lagi, Pak. Dulu pada saat belum punya motor misalnya, pingin sekali punya motor. Bahkan terkadang sampai berdoa minta kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada saya motor supaya saya bisa pergi ke masjid, hadir ke kajian, ke majelis ilmu, bisa silaturahmi, bisa memudahkan urusan saya. Ya. Tapi begitu sudah punya motor, bergaulnya sama orang yang punya mobil semua. Ya. Yang dia lihat orang-orang yang punya mobil. Cobanya saya punya mobil, ya. Panas nggak kepanasan kata dia, hujan nggak kehujanan, nggak kayak saya sekarang ini. Kemana-mana harus bawa mantel, ya. Meskipun nggak hujan, kalau disorong, ya, harus sedia mantel kan gitu. Karena di sini HBM nggak hujan, tiba-tiba sampai kilo 12 sudah deras. Ada yang mengalami seperti itu. Ya. Di kota nggak hujan, pas mau ke kabupaten sampai Aimas kok ternyata deras kehujanan. Wah. Ya Allah, kenapa saya nggak punya mobil katanya. Padahal kemarin mintanya apa? Motor dan sudah dikasih. Itu hanya ilustrasi kecil. Dan banyak hal-hal lain yang terkait dunia. Kalau kita memandangnya ke atas, memandangnya kepada orang-orang yang lebih sukses dari segi dunia, kita akan sulit bersyukur. Lebih cenderung meremehkan nikmat Allah. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu teramat sangat banyak. Banyak sekali. Nikmat yang ada pada diri kita saja. Yang ada pada diri kita, dan sering kata Nabi, orang lalai sehingga dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Kata Nabi SAW, contohnya nikmatani, ada dua nikmat, magbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang lupa, banyak orang lalai dalam kedua nikmat tersebut, sehingga enggak mensyukuri nikmat tersebut. Yaitu as-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang. Kadang orang menganggap nikmat itu hanya yang bisa dinilai dengan uang, dengan rupiah, dolar. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Seperti tadi sehat. Bahkan kalau kita mau diajak barter, tukar menukar sehat kita dengan uang, kira-kira mau tidak, Pak? Ya. Sehat, matanya bisa melihat, ya kan, dengan jelas, alhamdulillah, ditukar. Nggak bisa melihat tapi dapat uang 100 juta. Ada yang mau? Mau?
1 miliar. Mau? 10 miliar mau? Mau juga belum tentu ada yang mau kasih. Ya kan? Tapi intinya kalau kita mau memperhatikan, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian terdapat begitu banyak ayat-ayat, di antaranya adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri, yang itu tidak ternilai harganya. Tapi kadang kita tidak menganggap itu nikmat karena kita tidak melihat dan mentadaburinya dengan benar. Maka di antara akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah bagaimana kita bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tidak meremehkan nikmat tersebut, sehingga kita bisa bahagia dengan keadaan kita, dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Makanya di antara pesan Nabi dalam sebuah riwayat disebutkan, aqillu ad-dukhul 'alal agniya fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Jangan sering-sering bertamu ke orang kaya. Artinya orang yang kaya, apalagi teman lebih kaya dari kita, apalagi kaya raya. Ya, kalau nggak penting, nggak usah. Kenapa? Nanti kita lihat rumahnya, lihat ini semuanya, ya, kadang menyebabkan kita tidak bersyukur atas nikmat yang telah kita peroleh. Ya. Tentu ini bukan haram berkunjung kalau tujuannya kebaikan, ya, ada keperluan, tidak ada masalah. Yang dikhawatirkan adalah orang yang sering-sering melihat kemewahan lantas menyebabkan dia tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka yang diperintahkan lihat pada orang yang di bawah kita. Kita punya motor, alhamdulillah. Ada yang motornya mogok-mogok. Ada yang dia mogok-mogok, alhamdulillah. Masih ada yang nggak punya motor bahkan. Ada orang kadang harus jalan kaki puluh-puluh kilometer untuk urusan dia. Ada orang yang kesulitan. Kalau kita melihat selalu orang yang di bawah kita, itu akan menjadi sarana bagi kita untuk pandai bersyukur. Dan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun kalau kita selalu melihat yang diraih oleh orang dengan pandangan selalu ingin, kalau kita bergaul nih dengan orang kaya tapi selalu mengingatkan kita, mengajari kepada kita untuk pandai bersyukur, nggak apa-apa. Tapi kalau bergaul dengan orang yang dicerita, saya sudah punya mobil A, maunya mobil B, yang di atasnya lagi. Ada keluaran terbaru, saya mau lagi yang ini. Ada gadget terbaru, dia mau, selalu mau. Nggak ada rasa puasnya. Nggak ada rasa puasnya. Yang ada kehidupannya hanya mengejar tadi. Entah mengejar dia supaya dianggap orang yang sukses karena selalu update yang terbaru, gadget yang terbaru, mobil yang terbaru, apalagi fasilitas-fasilitas serba yang paling mewah. Padahal kalau itu yang jadi orientasi hidup kita, kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani minal mal," dalam riwayat lain minadz dzahab, labtagha thalithahuma. Seandainya manusia itu punya 2 lembah. Lembah itu di sini ada lembah, di Sorong ada lembah, kata ada? Tidak ada ya. Lembah itu kalau di
Arab sana atau di sebagian daerah itu ada 2 gunung, ya. Misalnya ada gunung di sini dan 2 gunung, jarak antara gunung yang satu ke gunung yang berikutnya ini dataran, ini lembah, ya. Luas lembah itu. Ya. Kata Nabi, seandainya manusia, ya kita ini kalau dikasih punya 2 lembah, bukan cuma 2 gudang, ya, atau 2 istana, tidak, 2 lembah isinya harta semua, emas. Apa merasa cukup? Enggak. Labtagha thalithahuma. Masih pingin yang ketiga. Kalau mengikuti nafsu, keinginan manusia, enggak akan cukup. Enggak akan cukup. Ya, dikejar. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala yamla'u jawfahu illa turab. Tidak ada yang bisa menutupi, memenuhi mulutnya atau perutnya kecuali hanya kalau dia sudah ditutup mulutnya dengan atau ditutup dengan tanah. Kalau masih hidup dan dia itu kejar terus, ini yang tidak dibenarkan atau yang tidak dianjurkan. Namun kalau orang menggunakan hartanya untuk kebaikan tentu tidak ada masalah. Ya. Ni'mal malu soleh inda rajulis soleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta baik berada di tangan orang yang baik. Dia gunakan untuk kebaikan. Tapi agar kita menjadi orang yang qanaah, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat yang di bawah kita. Lihat yang di bawah kita. Apalagi sekarang dengan teknologi yang ada di zaman sekarang, ya. Kita kadang bahkan nggak harus pergi kemana-mana, tapi lihat semuanya di mana-mana. Kalau kita lihat kemegahan dan kemewahan duniawi tadi, dan itu berdampak kepada keimanan kita, menyebabkan kita tidak bersyukur kepada Allah atau kurang rasa syukur kita, maka hindari hal-hal seperti itu. Lihat orang yang susah. Kita sering tidak bersyukur ketika dapat gaji mungkin di akhir bulan. Yang nampak, yang kelihatan kita dapat gaji. Banyak orang yang setiap harinya, kalau kita kadang, wah alhamdulillah tanggal 1 kan gitu. ASN, pegawai gitu Pak ya. Kalau lihat, alhamdulillah sudah tanggal 1. Ada orang yang mau tanggal 1, tanggal 31, tanggal 15, tanggal 16 sama aja. Dia harus berjibaku untuk berjibaku dengan pekerjaan segala macam untuk memenuhi kebutuhan pokok dia. Makan aja susah Pak. Maka ketika kita melihat hal-hal seperti itu atau melihat orang-orang yang kehidupannya lebih sulit dari kita, ini bisa mengajarkan kita agar lebih bersyukur kepada Allah dan tidak meremehkan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Maka di antara para ulama ada yang mengajarkan kepada kita, kadang-kadang kita harus sering jalan-jalan lihat orang sakit. Kita kan sering kalau orang sekarang istilahnya apa? Healing ya. Healing katanya ya. Healingnya yang mana? Lihat, Raja Ampat. Ini enggak apa-apa sekali-kali. Ya. Tapi kadang orang ke sana harus dijadikan orientasi dia. Ya. Saya sudah ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, semua mau. Ya. Yang semuanya itu hanya membuat kita senang sementara. Para ulama mengajarkan kepada kita sekali-kali itu, lihat orang-orang yang kesusahan. Lihat orang yang sakit di rumah sakit. Kita kunjungi dan kita sudah bahas tentang hal itu pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Lihat orang-orang saudara kita yang kesusahan. Apalagi sekarang lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza,
Gaza ya orang Indonesia bilang, Palestina, ya, di jalur Rafah. Bagaimana mereka dibantai oleh orang-orang Yahud, dibantai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jangankan makan, ya, untuk berlindung dari dingin dan panasnya kondisi di sana kesulitan. Mereka dalam kondisi yang selalu, ya, nyawanya terancam. Kita berhusnudzon dan selalu mendoakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang insya Allah, ya, teguh di atas keimanan, dan semoga Allah mengokohkan keimanan mereka. Kita doakan mereka. Tapi secara manusiawi kita tahu, dalam kondisi seperti itu siapa yang tidak takut, siapa yang tidak khawatir. Bahkan sudah banyak di antara mereka sampai mereka makan apa, Pak? Makan rumput, makan pohon kaktus. Kita alhamdulillah mau makan ada. Kita paling rumput yang kita makan apa? Kangkung itu masuk rumput ke sayur? Sayur, ya, bukan rumput. Ya. Coba bayangkan dalam kondisi seperti itu. Makanya hadis ini benar-benar hadis yang mengajarkan kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang menghargai nikmat Allah, bersyukur dengan cara yang benar. Bersyukur dengan cara yang benar itu bagaimana? Pertama, kita harus mengimani bahwasanya nikmat yang sampai kepada kita, yang kita gunakan, itu adalah semata-mata karunia dari Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena pinternya kita, bukan karena cerdasnya kita, bukan. Tapi Allah yang karuniakan kepada kita. Dan Allah bisa cabut nikmat itu kapan saja dengan cara yang Allah kehendaki. Bahkan dengan cara yang tidak pernah terfikir oleh diri kita. Maka wajib kita tanamkan dalam diri kita, nikmat itu adalah karunia dari Allah. Kalau itu dari Allah, maka kita harus bersyukur, memujinya. Memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, gunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kalau kita makan, kita niatkan bahwasanya kita makan yang halal, yang diridhai oleh Allah, agar badan kita kuat, agar kita sehat, agar kita bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tujuan menghambur-hamburkan harta, bukan dengan tujuan untuk tafakhur, berbangga-bangga, bukan. Maka saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kalau kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar, indikasinya adalah kita semakin banyak melakukan ketaatan. Kita semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, memerintahkan keluarga Nabi Dawud alaihi salam, ya, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud untuk bersyukur kepada Allah. Jadi bukti bahwasanya kita bersyukur kepada Allah nampak pada amalan kita. Kalau ternyata semakin banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, semakin jauh kita dari Allah. Waktu belum punya motor, rajin ke masjid. Punya motor masih alhamdulillah, ya walaupun kadang terlambat. Belum punya motor nggak pernah terlambat, punya motor kadang terlambat.
Punya mobil kadang sudah mulai susah parkir di masjid. Ya, ini harus jadi bahan introspeksi. Tapi kalau ternyata Masya Allah dia pada saat belum punya apa-apa, orang yang taat kepada Allah, rajin ke masjid, saat diberikan harta juga demikian. Saat diuji dengan kesulitan dia bersabar. Maka ini yang harus dia lakukan. Dan itulah seorang mukmin yang sejati, yang kondisi mereka sampai-sampai membuat Rasulullah SAW takjub. Kata beliau SAW, ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika illa li mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman kepada Allah. Semua kondisinya, kayak apapun kondisinya, kalau dia beriman selalu baik. Dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman, kata Nabi. Kondisi yang seperti apa? Kondisi yang kata Rasulullah SAW, idza asobat hussara syakar fakana khairullah. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa kesehatan, berupa keluarga yang baik, anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semua kenikmatan-kenikmatan kebaikan yang lainnya, dia bersyukur kepada Allah, maka syukurnya ini adalah kebaikan dan akan menambah kebaikan bagi dia. Sebaliknya, kalau dia idza in asabat hudarra, ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, sabar, dia bersabar. Dia tidak menjelek-jelekan Allah, tidak menyalahkan takdir. Dia terima itu sebagai takdir dari Allah, dan dia yakin bahwasanya yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya pasti baik. Dia bersabar, tidak karena ditimpa musibah lantas dia melanggar aturan Allah. Ada orang yang ketika ditimpa musibah, Pak, dia berteriak, dia pukul-pukul badannya, dia bilang, ya Allah, apa dosaku? Ya ini kadang kita, dosa apa yang saya lakukan? Ini kadang apa? Kita nggak sadar diri. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan, baru diuji dengan sedikit musibah, kita sudah nggak sabar. Padahal orang mana nikmat dengan ujian, dalam artian nikmat dengan musibah. Nikmat dan musibah ini sama-sama ujian. Yang diberikan oleh Allah mana yang lebih banyak kepada kita? Mana? Nikmat. Tapi seringnya kita ingat musibahnya. Coba kita sepanjang tahun sakit, sepanjang tahun sehat. Sakit dalam setahun itu 4 kali masuk rumah sakit, opnam terus. Yang teringat yang mana? Sehatnya atau sakitnya? Yang selalu diingat-ingat, tahun kemarin saya itu hampir tiap bulan masuk rumah sakit katanya. Lupa bahwasanya alhamdulillah saya selama 30 hari hanya 5 hari di rumah sakit. Kan mas 25 hari sehat tuh. Selama setahun hanya 10 kali, ada 12 bulan. Ternyata sisanya kita lupakan. Maka orang-orang yang beriman, dalam kondisi apapun dia bisa menyikapi dengan baik, sehingga semuanya akhirnya ujungnya adalah kebaikan bagi dia. Kalau mendapatkan kebaikan berupa nikmat,
dia bersyukur kepada Allah, sedangkan kalau diuji dengan kesulitan, dengan musibah, ya, berkurangnya harta, berkurangnya kesehatan, berkurangnya bahkan anggota keluarga atau orang-orang yang dicintai meninggal dunia, dia bersabar. Dia tidak menyalahkan takdir Allah. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita ini semua adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikan yang lebih baik. Itu yang mestinya dilakukan. Oleh karena itu saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kalau kita melihat bagaimana dahulu para sahabat, khususnya ahlu suffah. Ahlu suffah itu adalah sahabat-sahabat Nabi, kaum muslimin yang hidup pada zaman Nabi, yang mereka orang-orang yang sangat miskin, tinggalnya di bagian belakang Masjid Nabawi. Disebutkan bahwasanya di antara mereka, ya, ada puluhan, 70-an lebih. Bahkan kebanyakan mereka, ya, yang laki-lakinya itu, kalau kita masya Allah, ada yang ingat di sini bajunya berapa, Pak? Saya tanya bapak-bapak, antum ada ingat baju yang antum punya ada berapa di rumah? Kalau ibu-ibu saya yakin mereka nggak ingat. Bapak-bapak, ada yang ingat berapa jumlah baju yang kita punya? Ada? Ada yang bajunya sampai nggak diingat. Itu kita. Dulu mereka yang punyanya itu hanya kain sarung atau kain rida, selendang yang mereka ikatkan untuk menutup auratnya sekaligus menutup badannya. Satu saja, Pak. Bahkan ada disebutkan di antara sahabat yang mereka dia suami istri, ya, sarungnya itu gantian, Pak, kalau mau pakai sholat. Masya Allah. Kita masya Allah kadang sampai bingung, ya, pakai baju yang mana hari ini, ya. Itu bapak-bapaknya, apalagi ibu-ibunya, ibu-ibunya kadang kita, ya, kalau mau pergi kemana, aduh, Pak, nggak ada baju katanya, nggak punya baju, ternyata setelah dibuka lemari ada 3 isinya bajunya ibu-ibu semua. Terus bajunya siapa itu? Ya kan? Yang kurang dari kita adalah apa? Kurang bersyukur. Kenapa? Karena yang kita lihat selalu yang di atas kita. Tadi apa? Yang dilihat, itu pakaiannya bagus, itu kendaraannya bagus, itu rumahnya bagus, itu gadgetnya bagus. Ini yang harus kita berusaha untuk menjaga diri kita dengan menjaga apa? Menjaga mata dan hati. Jadi menjaga mata itu bukan sekedar dari apa? Dari pandangan kepada lawan jenis. Kali itu jelas ayatnya tadi. Ayatnya, ya. Yaghuddu min absarihim. Tapi yang enggak kalah penting juga adalah kita tidak melihat hal-hal yang membuat kita tidak pandai bersyukur. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menjaga mata kita dan menjaga hati kita. Ya. Oleh karena itu, hadis yang agung ini mengajarkan kepada kita menjadi hamba yang qanaah, yang pandai bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengumbar pandangan kita pada hal-hal yang membuat kita tidak pandai bersyukur. Terakhir saya ingat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang masyhur dari beliau, idza kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau Anda adalah orang yang punya hati qanaah,
menerima dan bersyukur atas karunia dari Allah, Anda akan menjadi orang yang hidupnya nyaman, enak, bahkan levelnya sama aja dengan raja-raja itu. Memang raja, apakah karena dia raja, uangnya banyak, makanannya banyak, dia bisa makan ya menggunakan dua mulut? Kan tidak, dah. Mulutnya tetap satu. Ya. Makan juga kalau kenyang dia berhenti, nggak bisa nambah lagi. Kita awalnya senang, masya Allah, dengan makan pisang goreng kita sudah merasa nikmat dan bersyukur, tapi karena lihat, wow, ini ada orang makanannya dilapisi emas katanya. Ini gimana Ustadz? Ini wow, kayaknya mantap sekali ini. Akhirnya apa? Karena kekepoan kita, maka kita tidak pandai bersyukur. Ini yang harus kita rem, yang harus kita coba untuk menjaga dan melatih diri kita. Maka hadis yang agung ini harus selalu kita ingat agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur dengan melihat yang di bawah kita, dan jangan terlalu sering melihat kemewahan dunia. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.